Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi. Atas kasih setiamu kami bisa menikmati pagi yang indah dengan membaca firman-Mu. Firman-Mu memberi kami senantiasa semangat, kekuatan, bersukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami siap diisi oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan, kita akan memasuki pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 41 yang berjudul Mimpi Firaun, ayat 1 sampai 57. Saya ulang sekali lagi, Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. 3. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. 4. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. 5. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. 6. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. 7. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. 11. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku,
melainkan Tuhan juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. 18. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. 19. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. 20. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. 21. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bersih dan baik. 23. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. 24. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 26. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. 27. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. 28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Tuhan telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 29. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 30. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan akan segera melakukannya. 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Perikop yang kedua, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zabnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. 50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Tuhan membuat aku mendapat anak-anak dalam negeri kesengsaraanku. 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. 54. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu.
56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dan dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah saudaraku pembacaan kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 57. Saudaraku, Yusuf di ayat 16 mengatakan kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Tuhan juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudaraku, 2 tahun kemudian, setelah juru minuman keluar dari penjara seperti yang diberitahu oleh Yusuf, seperti penafsiran mimpinya terjadi betul tepat, tapi juru minuman tidak ingat sama Yusuf. Baru setelah ada mimpi Firaun, dia baru ingat. Lalu dia mengatakan kepada Firaun tentang apa yang dia terima arti mimpi, dan sesuai dengan arti mimpi yang diberitahu Yusuf itu benar-benar terjadi kepadanya. Dan saudaraku, Yusuf akhirnya dipanggil keluar dari penjara. Langsung dia berkemas, bercukur, memakai baju rapi. Kemudian Firaun memberitahu semua mimpinya. Tetapi Yusuf mengatakan, bukan sekali-kali aku, tapi Tuhan yang akan memberitakan. Banyak sekali orang kalau berhasil, apalagi dia sekolah tinggi, dia katakan, kenapa kamu bisa begini? Oh ya, karena saya kerja keras, saya sekolah begini. Tapi kita lihat ya, Yusuf ini, dia mengatakan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, seperti tidak ada jalan keluar, seperti yang dialami Yusuf di penjara. Coba dia di negeri orang, budak lagi. Siapa yang mau peduli kepada Yusuf? Ini menjadi peringatan buat kita semua orang-orang percaya. Jangan pernah mengandalkan kedudukan manusia. Siapapun engkau, yang penting engkau jujur, hidupmu benar di mata Tuhan. Tuhan pasti datang menolong. Dia bisa menggerakkan Firaun melalui mimpi, menggerakkan raja, menggerakkan presiden, menggerakkan menteri atau gubernur untuk menolongmu, mempercayakan. Banyak saudaraku, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf mengalami pengalaman yang tidak terlupakan. Menjadi budak, difitnah, di penjara, tapi di Mesir tempat penderitaannya, dia diangkat jadi kepala. Ada orang yang kalau masalahnya dibongkar akan malah marah dan balik menyerang. Ya, jadi banyak orang senang merahasiakan sendiri kesalahannya, dosa-dosanya. Padahal cepat atau lambat rahasia itu akan terbongkar dengan cara yang tidak kamu duga. Contohnya dosa istri Potifar. Mungkin dia berpikir, oh saya istri pejabat, di atas langit masih ada langit. Suamimu petinggi, masih ada yang lebih tinggi. Ternyata suaminya sebagai kepala pengawal sudah sangat hebat sebenarnya, pengawal istana. Tetapi Firaun masih ada di atasnya. Firaun sendiri akhirnya bos daripada Potifar memanggil Yusuf, menghargai Yusuf, mempercayai Yusuf, lalu meminta tolong kepada Yusuf, kemudian mengangkat Yusuf. Wah, kayak apa kira-kira ya istri Potifar ketika tahu dosanya dikuliti,
Pasti dong Firaun bertanya, kenapa kau masuk ke tutupan Yusuf? Yusuf menceritakan apa adanya. Walaupun tidak diceritakan di Alkitab ini. Yang jelas Firaun pasti tanya, apa penyebabnya Yusuf masuk penjara? Saudaraku, makanya kita diingatkan, bila kita sedang menjabat, bila kita sedang di atas angin, sedang memiliki kuasa, jangan sok kuasa, jangan sok hebat. Di atas langit masih ada langit. Kau kaya masih ada yang lebih kaya. Kau pejabat tinggi masih ada yang lebih tinggi. Kau berkuasa masih ada yang lebih berkuasa. Saudaraku, jangan berbuat jahat ketika kita dipercayakan suatu kedudukan. Jangan semena-mena kepada orang. Siapa yang sangka Yusuf yang budak, yang sudah masuk di penjara dengan tuduhan yang palsu yang sangat memalukan, bisa dibutuhkan oleh Firaun? Itu hanya karena perbuatan Tuhan. Yusuf tahu ini. Sehingga Yusuf mengatakan, Firaun, bukan aku yang tahu, tapi Tuhan. Dia tahu segala kepintaran, kecerdasan, kebaikannya itu dari Tuhan. Padahal sebelumnya dia ibarat sudah mati asa, mati harapan, secara kesusahan, sudah jatuh ditimpa tangga pula, sudah dijual jadi budak ke negeri orang yang jauh. Dia hidup baik-baik, kerja keras mati-matian untuk bela kehormatan bos, malah difitnah dan dimasukkan penjara. Banyak orang loh saudaraku, bisa salah diadili, bisa karena dosanya, bisa karena kutuk, bisa juga bukan karena kutuk. Ada orang mengalami penderitaan menjadi suatu proses dari Tuhan, sehingga setelah penderitaan itu dia menjadi rendah hati, dia siap diangkat oleh Tuhan, bisa diangkat lebih tinggi. Itulah Yusuf. Tapi ada juga orang mengalami penghukuman, mengalami penderitaan, memang karena dosanya, karena dosa orang tuanya, karena dosa nenek moyangnya. Oleh karena itu kita jangan masa bodoh terhadap masalah kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus cari tahu, uji dulu bagaimana moralitasmu. Merosot nggak hati nuranimu, baik nggak? Jangan-jangan engkau sudah tumpul hatimu, membatu. Tariklah pelajaran dari Yusuf ini. Selama dia tinggal sama orang, dia hidup jujur, tidak banyak keluhan. Kita harus sadar, ada orang mengalami hukuman karena terkutuk. Tapi ada orang yang mengalami hukuman sebagai proses untuk diangkat Tuhan naik. Jadi kita jangan buru-buru menuduh orang, menghakimi orang untuk karena dosa, karena kutuk, karena apa. Sebaiknya kita berdoa supaya Tuhan menyingkapkan apa penyebabnya. Kalau itu karena dosa, supaya kita bertobat. Kita harus berani menyampaikan, ya. Dan kalau itu bukan karena dosa, supaya kita tahu apa tujuan Tuhan sehingga kita dikuatkan. Di Kolose 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi hati-hati jangan berbuat jahat. Kayak apapun hebatnya baikmu di depan manusia, jangan membuat jejak yang jahat, karena yang menentukan upah adalah Tuhan. Saya teringat saudaraku, ini adalah nasihat dari papa saya, ayah saya tercinta. Sewaktu saya mau merantau, papaku bilang, apapun yang kamu lakukan, gak usah minta dipuji. Meskipun kamu sudah berbuat baik, tapi kalau kamu tidak dipuji, kamu malah difitnah. Ingat, ada Tuhan yang akan membalas perbuatanmu. Nanti Tuhan akan berbicara, kirim malaikat,
kepada orang-orang, mungkin orang lain nanti akan mendukungmu, membantumu, dan pasti hidupmu jauh lebih baik. Dan saya mengalaminya, saudaraku. Berkat Tuhan melimpah secara rohani dan secara jasmani, karena memang Tuhan yang berkuasa memberi upah. Demikian firman Tuhan dari Kejadian 41. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami supaya kami hidup tulus, hidup jujur. Ketika kami diproses, kami tidak bersungut-sungut. Dan kami percaya Tuhan akan mengangkat kami naik. Kami tolak segala roh jahat, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, menyerang kami. Tuhan tolong kami. Kami bisa sabar, kami bisa kuat. Kami dicegah berbuat dosa. Kami tidak mudah lari kepada kejahatan. Kami tidak mengasihi diri. Kami mau dengan rela hati dididik dan diajar oleh Tuhan. Sampai kami menjadi siap dipakai. Naik menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi bangsa, bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan langkah kami hari ini. Jadikan kami berkat, karena upah kami pasti dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan lupa saudara buka di YouTube. Saudara like, subscribe bagi yang belum, dan kirim ke orang lain. Share. Ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.